Saya ingin langsung ke persoalan yang kita akan bicarakan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ini adalah data dari Kementerian kita, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui riset kesehatan dasar 2018. Ini pun pernah saya sampaikan ketika kita bicara jantung, ketika kita bicara diabetes, ketika kita bicara stroke, bahkan ketika bicara kanker. Angka ini menarik, selalu akan menarik buat saya secara pribadi. Karena di Indonesia dari 2007 18,8, 26,6, 31,0, artinya 2023 tahun depan berarti akan sama. Angkanya akan meningkat, mungkin lebih banyak lagi orang yang dengan obesitas sentral. Dan sangat memprihatinkan buat kita karena di usia 15 tahun atau lebih dari 15 atau sama dengan 15 tahun, ini adalah catatan penting buat kita semua. Jadi sekali lagi, ini bukan sekedar hal yang sederhana, obesitas. Ini ada gambaran informasi dari luar, tapi kira-kira kita bisa pakai. Sekali lagi, ini adalah kita bisa pakai karena informasi ini tidak jauh berbeda dengan situasi kita sekarang. Ya, kenapa ini saya sampaikan? Dari mulai kondisi migrain, pseudotumor, depresi, sleep apnea sampai orang meninggal. Hiperkolesterol sudah sering kita dengar, asma sering kita dengar, serangan jantung dengan cardiovascular disease-nya, hipertensi dengan stroke-nya, GERD, yang tadinya hanya bicara asam lambung, ternyata sudah mengalami proses yang lebih parah lagi sampai ke GERD. Kemudian ada gangguan saluran kemih, kemudian penyakit sendi, gout, gangguan varises, kita sudah coba nanti juga kita bahas, polycystic ovarian syndrome, diabetes, metabolic syndrome, dan non-alkohol fatty liver atau perlemakan hati. Mudah-mudahan ini jadi catatan penting ada di dalam obesitas, ada di dalam kegemukan. Saya akan menyorot beberapa hal. Yang pertama adalah fatty liver, perlemakan hati. Ini sampai mengalami perburukan, sampai terjadi kanker. Ini yang saya katakan harus kita kita bongkar lagi pemikiran kita. Kemudian yang kedua, polycystic ovarian syndrome. Saudara kita, kerabat kita, keponakan kita, kok sulit sekali punya keturunan? Karena di dalam ovariumnya bukan folikel-folikel yang akan menghasilkan sel telur yang sehat, tapi menjadi kista-kista. Ini juga catatan penting. Dan terakhir, mengenai sendi. Sendi itu tidak hanya sekedar di sendi lutut kita, atau di kaki kita, di tangan kita, di jari-jari kita, di jari kaki kita, sampai ke sendi yang ada di tulang belakang kita. Sehingga banyak ceritanya adalah saraf terjepit, saraf kejepit, dan seterusnya, low back pain, dan seterusnya. Ini menjadi acuan buat kita bahwa keseriusan kita di dalam, sekali lagi, di dalam memikirkan adanya satu kelebihan berat badan harus berbeda. Ini adalah kasus perlemakan hati. Stenosis itu adalah perlemakan hati. Nah, bicara di stenosis makin memburuk nantinya. Non-alkoholik stenosis sudah terjadi gangguan atau peradangan yang terus-menerus terjadi di dalam liver kita, di dalam hati kita. Memburuk lagi sampai terjadi fibrosis. Sudah tidak berbentuk lagi jaringan liver, jaringan hati dengan sel-sel hatinya, tapi sudah jaringan ikat. Sehingga fungsinya sudah pasti mengalami penurunan. Berikutnya lagi sudah terjadi sirosis, sudah keras sekali. Tidak berfungsi lagi liver. Dan yang terakhir adalah hepatocellular carcinoma atau kanker hati. Perjalanan ini harus kita, perjalanan ini harus kita siasati betul-betul Bapak Ibu sekalian. Dan kabar gembiranya, sekali lagi kabar gembiranya, ketika kita mendapatkan adanya perlemakan hati, 80-90% ini sebetulnya bisa selesai. Sekali lagi bisa selesai karena ini adalah sederhana dan dengan prognosis yang baik. Artinya berarti kita tidak akan meluncur ke bawah dan mengalami perburukan. Gambar ini mengilustrasikan kepada kita, ayo kita cegah jangan sampai terjadi perburukan pada liver kita. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita sama-sama. Kemudian bagaimana dengan polycystic ovarian syndrome? Paling atas jelas tertulis obesitas, Bapak Ibu sekalian, selain daripada genetika. Dan umurnya adalah umur yang produktif sekali, dengan lifestyle yang jelek sekali.
malas, tidak olahraga, dan seterusnya. Makanan yang tadi udah disyaratkan, betul-betul disyaratkan sama Pak Taufik. Tidak punya uang, inginnya makan yang enak. Sekarang punya uang, makannya enak sepanjang saat. Sepanjang waktu tuh pengennya yang enak. Nah, ini adalah satu lifestyle yang harus kita siasati betul-betul. Yang terjadi adalah kista. Jadi di sini tidak berfungsi lagi untuk menghasilkan sel telur. Ini adalah ovulasi, pelepasan telur, keluar sel telur yang sehat. Di sini tidak mungkin terjadi. Tuhan yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kanan dan kiri. Tapi ketika terjadi polikistik, berarti 50% kita tidak bisa punya kehamilan. Apalagi sampai dua-duanya. Mudah-mudahan balik lagi ke obesity, kelebihan berat badan. Kemudian peradangan, gangguan di persendian, hal yang sama. Ternyata berhubungan erat dengan obesitas. Bukan cuma di lutut kita, tapi juga di tulang belakang kita. Bapak Ibu sekalian, kegemukan mempercepat aging, mempercepat penuaan dini. Nah, ini adalah catatan penting buat kita. Jadi ketika kita ada kasus saraf terjepit, low back pain dan sebagainya, itu adalah sudah masuk ke konteks penurunan usia. Artinya adalah aging kita lebih awal terjadi karena kita tidak sehat. Sekali lagi, kita tidak sehat. Terakhir ini saya ingin menyambungkan yang menarik lagi, yaitu ketika kita berbicara makanan enak, maka di dalamnya atau konsekuensinya adalah batu empedu. Ini kebetulan gambarnya batunya jelas-jelas diberikan satu ilustrasi batu, dan tidak mungkin satu. Tidak mungkin satu, tidak mungkin dua, tidak mungkin 10, bahkan lebih dari itu. Kalau sudah menyangkut di sini, kalau sudah di ujungnya, di ujung tempat keluarnya garam empedu atau asam empedu keluar dari sini, dia adalah di usus 12 jari, dan tersumbat di sini, maka pankreas pun akan tersumbat. Bukan cuma kuning, tapi diabetes atau gula darah tidak akan bisa terkontrol lagi. Dari permasalahan kolesterol yang terjadi, dari permasalahan tabungan kita, dari kegemukan. Nah, ketika kita bicara makanan enak seperti yang tadi disyaratkan sama Pak Taufik, maka di sana juga ada asam urat. Bahan baku batu ginjal, baik secara posisi ada di sini, di pelvisnya, kemudian di sini di kaliknya, ini sudah menutup semua, bahkan bisa turun ke ureter, nanti jadi juga batu di kandung kemih kita. Ini karena makanan enak, Bapak Ibu sekalian. Jadi konsekuensi kegemukan itu banyak sekali. Kita sudah bahas serangan jantungnya, kita sudah bahas stroke-nya, sekarang posisinya lebih menarik lagi. Sampai ke infertility, sampai ke tidak kehamilan karena adanya polycystic ovary syndrome. Dan itu adalah statistik. Sekali lagi, itu statistik, kita harus bersandar. Kalau ada statistik di situ, jadi warning buat kita. Kita harus merubah dari mulai sekarang. Nah, hal yang sama sekarang. Ketika kita bicara kegemukan, balik lagi sekarang. Ternyata ada ketidakseimbangan hormon. Hormon tiroid mengalami kekurangan, bahkan berbalik di sini. TSH-nya, thyroid stimulating hormonnya meningkat, sementara T3, T4-nya kurang. Demikian juga dengan estrogen dan progesteron, tidak seimbang. Demikian juga dengan testosteron atau progesteron kalau di perempuan dengan estrogennya, testosteron pada laki-laki ini adalah androgen imbalance-nya, maka DHEA akan mengalami penurunan. Kalau udah ngelihat DHEA, berarti kita akan sadar ada satu produk, one more. Demikian juga dengan vitamin, akan mengalami defisiensi karena kegemukan. Metabolic syndrome di dalamnya adalah insulin resisten, insulinnya meningkat terus-terusan, kortisolnya dengan hormon kecemasannya meningkat juga, HbA1c gambaran daripada diabetes akan terus dan stres meningkat. Sehingga inilah yang akan terjadi. Betul-betul akan sulit sekali. Faktor-faktor yang akan mengancam kita akan banyak sekali, Bapak Ibu sekalian. Ini berbicara di hormonal. Nah, saya ingin merekomendasikan satu buku, silahkan dicari. Kalau tidak ingin membeli, langsung ngambil The China Study. Ini sudah ada PDF-nya, atau bila perlu nanti tinggal minta sama Pak Taufik atau sama Pak Pras, The China Study. Kalau mau beli yang bahasa Indonesianya, cari sekarang juga Rahasia Sehat Orang Cina. Ini bukan semata-mata Cinanya, saya tidak ingin ada pemikiran negatif ke arah sana. Tapi penulisnya sama. Hanya ditranslate Colin Campbell, di sini Colin Campbell. Rahasia di sini betul-betul rahasia.
Ini 425 halaman dengan lebih dari 750 referensi yang bisa kita nikmati, kita pelajari sama-sama. Jadi kalau tadi Pak Taufik menyampaikan saya orang luar biasa, justru saya biasa di luar untuk mencari, belajar sedemikian rupa. Mudah-mudahan menarik buat Bapak Ibu sekalian. Cari bukunya langsung ke online, tidak lebih dari 50.000, tapi manfaatnya luar biasa. Karena sebetulnya Colin Campbell tidak menjual buku ini. Sudah ada di Google, tinggal diambil, tapi kalau ingin bahasa Indonesia mau tidak mau. Kalau mencari ke Gunung Agung atau ke Gramedia, stok pasti nol. Sekali lagi, klik rahasia sehat orang Cina, ada di sana, terdaftar, tapi pasti stoknya nol. Nah, jalan keluarnya kita mencari di online. Mungkin ada orang yang bisa mengumpulkan ini, dan seterusnya silakan. Nikmati, betul-betul murah sekali bukunya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita boleh menarik satu gambaran bahwa obesitas itu ternyata merupakan suatu kondisi kematian, penyebab kematian, tapi masih bisa dicegah. Jadi berbeda dengan yang lain, berbeda dengan kanker, stroke, serangan jantung, diabetes. Obesitas itu preventable, sesuatu yang bisa kita cegah, sesuatu yang kita bisa selesaikan jauh lebih mudah. Mohon maaf kalimatnya, jauh lebih mudah. Ya, dan selalu akan disertai dengan berbagai masalah kesehatan lain. Dan tolong dilihat dari gambaran tadi bahwa betul-betul ada komplikasi yang serius. Dan di dalamnya ada ketidakseimbangan hormonal. Jadi kompleksitas inilah yang harus kita pelajari, dan kompleksitas inilah yang membawa kita. Saya bangga sekali karena ini udah masuk di 423 peserta yang bisa hadir pada malam ini. Mudah-mudahan akan memberikan suatu manfaat jauh lebih besar lagi buat kita semua. Nah, saya tidak akan lepas daripada transdermal delivery system. Karena transdermal delivery system, One More International, sekarang kita bicara region Asia termasuk di dalamnya Indonesia, maka kita harus mempromosikan ini secara detail dan menguasai. Gambarannya sederhana, yang kita bicarakan adalah ketersediaan hayati, 100% bioavailable. Jadi, kalau bisa 100% manfaat yang kita terima, maka akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan kita mengkonsumsi obat secara biasa, minum biasa. Karena apa? Karena akan dikeluarkan melalui feses kita, saluran pencernaan. Akan dimetabolisme oleh hati, berarti dikeluarkan lagi melalui detoksifikasi hati. Sehingga yang diterima adalah sisanya, bioavailability-nya, ketersediaan hayatinya hanya sisa, bukan 100%. Ilustrasinya ada di berikut. 300 mg yang akan kita terima hanya 84 mg. Ini contoh Bapak Ibu sekalian, silakan confirm dengan searching, dengan googling dan lain sebagainya, bahwa ketika kita bicara transdermal delivery system, itu saja sudah mewakili. Apalagi teknologi yang digunakan oleh One More International. Dengan teknologi gelombang, dengan nanoteknologi, dengan teknologi transdermalnya sendiri, itu sudah memberikan satu keuntungan yang jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan konvensional cara pemberian materi. Saya ingin menggarisbawahi ketika kita mulai masuk bicara produk. Jangan sekali-kali ada pertanyaan atau jangan sekali-kali mengilustrasikan bahwa, dok, PNG bisa menyembuhkan A, tidak. Dok, Omevia bisa dipakai oleh ini atau tidak. Dok, nah, pertanyaan-pertanyaan itu masih dalam paradigma yang sama karena kita berbicaranya obat. PNG, Omevia, Melatonin Plus, Stimstyle, Dekamin, kemudian B12 Plus, bahkan Ladies Night, Gentleman Night, itu tidak bicara obat, tidak bicara medis. Yang kita bicarakan adalah nutrisi, yang kita bicarakan adalah manfaat yang terkandung dalam komposisi masing-masing. Itu yang harus kita sampaikan kepada keluarga besar. Itu yang harus kita nikmati betul-betul dan kita menyampaikan dari keluarga besar One More International region Asia. Termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Nah, ketika berlangsung di produk, saya selalu mengingatkan Bapak Ibu sekalian, yang kita pelajari adalah komposisinya. Itulah kenapa dari awal PNG boleh tidak untuk ini, PNG boleh tidak untuk itu. Akhirnya paradigma kita terkukung oleh karena konvensional terapi. Kita lupa, kita sedang berbicara PNG, kita sedang bicara mengenai transdermal. Yang notabene sangat terbatas sekali dipakai oleh dunia
industri farmasi. One More International mengambil kesempatan untuk menggunakan PATS, menggunakan transdermal delivery system yang luar biasa. Ayo kita lihat satu persatu. Bagaimana dengan ginseng? Ternyata ginseng efektif dalam mengatasi berbagai kondisi metabolic syndrome. Di dalamnya pasti adalah obesitas. Di dalamnya yang kita bicarakan tadi. Dengan berbagai penyakit obesitas. Dengan berbagai penyakit jantung kardiovaskuler, insulin resistant, diabetes, dyslipidemia, non-alcoholic fatty liver disease. Dan ini adalah satu pandangan yang bukan cuma dari peneliti, tapi sudah merupakan clinical study. Ini satu review yang betul-betul meskipun rendah, dalam pengertian rendah adalah satu pandangan yang short review, tapi publish-nya di Journal of Ginseng Research. Jadi sudah dalam konteks buku, dalam konteks yang sudah benar-benar terpublish internasional. Dan demikian juga dengan literatur berikut di dalamnya. Obesitas nyangkut di sini. Dan inilah bicaranya ginseng. Diabetes, kardiovaskuler dengan dyslipidemia, dan non-alcoholic fatty liver disease. Penelitian yang dilakukan banyak sekali. Mudah-mudahan terinspirasi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana efektif ginseng terhadap obesitas dan metabolic syndrome? Hal yang sama. Tolong dicatat, ternyata ginseng menurunkan berat badan, weight loss di sini. Demikian juga dengan mengurangi atau mengatasi berbagai risiko dengan metabolik terhadap jantung dan fungsi-fungsi yang lainnya. Berikutnya, luar biasa Bapak Ibu sekalian, ini adalah ginseng. Mohon maaf Pak Dokter, bisa stop screen dulu, kemudian screen ulang, karena ini banyak coretan di layar. Baik. Stop dulu screen-nya, kemudian sharing lagi. Terima kasih Pak Dokter. Siap, saya ulang sekarang masuk ke materi. Mudah-mudahan bisa diterima teman-teman. Terima kasih Pak Taufik. Nah, manis sekali di sini. Siap. Bapak Ibu sekalian, ini adalah yang diterima ketika kita mengaplikasikan PNG, karena di dalamnya ada ginseng. Berat badan kita, body composition termasuk body mass index itu mengalami penurunan. Paling tidak kita akan melakukan satu normal di dalamnya. Inflamasi mengalami penurunan, antioksidan didapatkan, metabolik akan bisa terasati, lipid juga sama. Gangguan-gangguan yang terjadi pada orang dengan adanya menopause atau andropause, sekali lagi, menopause atau andropause itu mengalami pengurangan. Non-alcoholic fatty liver juga hal yang sama bisa diatasi, tekanan darah, demikian juga dengan diabetes. Demikian juga dengan insulin resisten. Ini manfaat yang luar biasa dari PNG dalam hal metabolic syndrome, dalam hal berbicara di obesitas. Demikian juga hal yang lain yang mungkin akan bisa kita terima sama-sama. Mohon maaf, saya tidak bisa bergerak di sini. Saya kembalikan stop screen, saya harus dari awal sepertinya harus dari awal Pak Taufik, sebentar. Harus dari materi asli. Saya kembalikan ke screen. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, obesitas bermasalah. Tapi kita sudah memiliki produk One More. Kita sudah punya PNG. Ketika dulu PNG atau ketika kita mengenal PNG seolah-olah painless. Seolah-olah rasa sakit. Seolah-olah permasalahan itu hanya berhubungan dengan sakit. Tapi ketika melihat seperti sekarang, itu akan berbeda. Pola pikir kita akan berbeda dengan PNG. Nah, bagaimana dengan saponin? Hal yang sama ternyata membanggakan. Saponin terhadap metabolisme lipid, metabolisme lemak, ternyata memberikan manfaat kepada kesehatan, ternyata memberikan treatment, sekali lagi, treatment pada obesity. Bahkan disebut sebagai anti-obesity. Ini tidak bisa disederhanakan Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah kalau mau debat, ya di sini, Department of Pharmacy, Health Nutrition Science, University of Calabria, dan seterusnya. Sebagai anti-obesitas, terapeutik potensial dari saponin. Saya yakin kalau disuruh chat angka 9, 9-nya 9, bukan 9 saja. Demikian juga dengan apa yang kita bicarakan dengan saponin. Ini salah satu sumber saponin. Mudah-mudahan One More juga hal yang sama dengan pemikiran saya. Saponinnya berasal dari, salah satunya di sini berasal dari satu sumber, Agave salmiana, saponinnya. Apa yang dilakukan, manfaatnya luar biasa.
flora normal dalam pencernaan kita, dalam usus kecil kita, itu diperbaiki. Di sini terjadi penurunan disbiosis, artinya adalah probiotiknya, dalam hal ini adalah flora normal, akan bisa seimbang lagi dengan bakteri jelek. Glukosa intoleran dikurangi, kemudian oksigen consumption ditingkatkan, balik lagi sini. Akan mengurangi berat badan, akan mengatasi fatty liver. Sehingga betul-betul obesitas dan metabolic abnormality akan bisa diatasi oleh saponin yang ada di dalam PNG. Bangga saya dengan produk ini. Demikian juga hal yang sama ketika kita berbicara di saponin. Evaluasi dari saponin yang awalnya atau asalnya dari natural untuk obesitas. Saponin ternyata memberikan signifikansi bagaimana dalam mengontrol berat badan. Memberikan anti-feeding activity, artinya adalah orang tidak rakus lagi untuk makan. Dan dalam hitungan 4 minggu, tolong menjadi catatan penting buat kita, 4 minggu sudah bisa diatasi. Sehingga betul-betul permasalahan apapun dengan obesitas, dan bahkan bisa mencegah resiko yang terjadi akibat karena obesitas. Hal yang sama saponin, merupakan major anti-obesity komponen di dalam menurunkan berat badan. Jadi ini adalah satu pemikiran mencegah dan mengobati obesitas. Silakan kalau mau debat, cari orang-orang di sini. Cari orang-orang yang tertulis di atasnya, cari Departemen Institute of Medical Plan Development dan seterusnya ini dari Beijing. Kemudian hal yang sama ketika kita berbicara sekarang bicara di glukosamin. Glukosamin semuanya pernah dengar glukosamin, kombinasinya, kemudian untuk lutut dan sebagainya. Ini hal yang sama kita akan didapatkan karena konsekuensi osteoartritis, konsekuensi perlu didampingi oleh glukosamin. Menarik sekali literatur yang sama ketika kita bicara glukosamin, tolong diperhatikan, ini betul-betul akan mengatasi berbagai persoalan yang sengaja dibuatkan obesitas dan kemudian diberikan glukosamin. Dan ternyata akan memperbaiki gangguan lemaknya, akan mencegah terjadinya body weight yang terus-terusan meningkat, itu betul-betul akan diatasi oleh glukosamin. Ini literatur yang menarik sekali. Kemudian, sekarang kenapa saya atau nutrisi gampang banget menjelaskannya? Artinya selalu ingin memberikan suatu kombinasi. Karena memang perlu kombinasi. One More telah membuat satu formula yang satu sama lain pasti akan mengalami satu sinergisme, satu keterikatan. Saya tidak akan bicara lagi ekstrak lavendernya, ekstrak bunga mawarnya, tapi langsung berbicara di melatoninnya sebagai gangguan hormonal. Saya ingin Bapak Ibu sekalian, apalagi yang senior-senior saya yang sudah luar biasa pengalamannya, maka hormonal kita harus kita pertahankan. Dan One More International telah mempunyai produk Melatonin Plus. Ketika kita berbicara di sini, melatonin adalah satu agen yang betul-betul akan bisa mengintervensi obesitas. Karena ada korelasi yang jelas. Sekali lagi, ada korelasi yang jelas antara melatonin dengan obesitas. Mudah-mudahan jadi terinspirasi melatonin dalam obesitas. Hal yang sama. Ini jelas-jelas di satu review khusus membahas mengenai obesitas. Ya, tolong perhatikan di sini. Ini adalah ketika kondisi normal. Liver kita menjadi normal, jaringan lemak kita normal, tidak buncit dan lain sebagainya. Demikian juga dengan pencernaan, demikian juga dengan pankreas diabetesnya, ototnya, jantungnya, bahkan ke imun sistem kita. Dalam kondisi normal ketika melatonin tercukupi. Gambaran berikutnya abnormalitas. Dari mulai gangguan tidur atau antara terang dan gelapnya juga tidak terjadi, maka mulai adanya gangguan pola makan dan pada akhirnya adalah obesitas. Ini adalah yang terjadi. Konsekuensinya apa? Liver kita dengan fatty liver. Lemak kita akan mengumpulkan semua lemak-lemak yang kita konsumsi. Gangguan pada saluran pencernaan antara probiotik, antara flora normal dengan bakteri jeleknya akan tidak seimbang. Diabetes akan terjadi, resistensi insulin pada otot akan terjadi, serangan jantung akan terjadi, bahkan imun sistem kita akan mengalami penurunan akibat melatonin yang terganggu. Nah, ini gambaran yang jelas berhubungan dengan
penurunan berat badan. Melatonin sangat efektif dalam menurunkan berat badan, mengurangi inflamasi, sehingga lemak tidak akan terjadi atau perlemakan tidak akan terjadi. Demikian juga dengan inflamasi yang rutin, yang kronis tidak terjadi. Memperbaiki insulin resisten, dalam hal ini berhubungan dengan hati dan berhubungan dengan otot. Oksidatif stres jelas, karena di sana ada antioksidan, sehingga imun sistem kita akan meningkat jauh lebih istimewa karena melatonin. Kemudian ini adalah satu artikel lagi menarik mengenai melatonin lagi. Maka ketika melatonin mengalami tidak ada atau berkurang, maka terjadilah metabolic disorder. Terjadilah gangguan, disruption, persoalan banyak sekali. Sirkadian, irama-irama dalam tubuh kita mengalami gangguan. Kita tidak bersemangat lagi karena adanya energy imbalance, dyslipidemia. Ketika melatonin ada, seluruhnya akan diperbaiki. Bapak-Ibu sekalian, ini literatur yang bagus sekali kalau ingin dipelajari, karena menghubungkan antara melatonin, metabolisme energi, dan obesitas. Nah, demikian juga dengan produk berikut. Saya tidak akan menyinggung lagi. Tadi saya sudah menyinggung mengenai DHEA, satu hormonal kita. Prognenolon berarti berhubungan dengan testosteron, berhubungan dengan testosteron berhubungan dengan estrogen pada wanita. Hal yang sama. Ketika di sana di melatonin plus ada melatonin, maka di omega ada hal yang sama. Saya tidak bercerita lagi mengenai omega 3, saya tidak bicara lagi coenzyme Q10. Teman-teman semua sudah pintar sekali. Ketika dimanfaatkan omega, maka manfaatnya luar biasa. Demikian juga dengan kita berperan dalam hal obesitas. Bagaimana dengan stem cell? Aduh, kalau stem cell seolah-olah dari dulu pemikirannya adalah stem cell untuk menurunkan berat badan. Silahkan pemikiran itu pakai. Artinya ketika kita ingin mencegah terjadinya kegemukan, ketika kita mengatasi kegemukan, ketika kita akan menurunkan, ini slim cell merupakan hal yang absolut, hal yang mutlak, yang wajib kita aplikasikan. Karena ini betul-betul akan bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Saya tidak bicara lagi mengenai guarana, saya tidak bicara lagi Garcinia Cambogia, saya tidak bicara lagi mengenai jahe, saya tidak bicara lagi mengenai Camellia sinensis atau green tea, saya tidak bicara spirulina, karena teman-teman sudah paham mengenai stem cell, manfaatnya. Dan seluruh komponen yang ada di dalamnya juga akan simbiosis, juga akan kerjasama dengan PNG, melatonin, omega dalam hal mengatasi kegemukan. Vitamin D saya sudah menyinggung tadi, bahwa akan terjadi kekurangan vitamin D pada kondisi dengan obesitas, akan terjadi yang jarang dengan matahari, akan terjadi yang lifestyle-nya jelek, tidak olahraga dan sebagainya. Terakhir, B12+, hal yang sama. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini menjadi catatan penting, dan kita sudah punya produk selain khusus untuk sorninya, karena ini adalah kolagen pad, seolah-olah berbicara di kolagen, tapi ingat di sana ada coenzyme Q10. Di sana ada madu, di sana ada antioksidan dengan vitamin E-nya, di sana ada ginseng yang tadi kita sudah bicarakan. Kemudian kita punya Ladies Night. Apa yang ada di dalamnya? Ginger lagi di sana, ginseng lagi. For Ladies Night. Bagaimana dengan Gentleman? Sama. Ginger lagi, ginseng lagi. Bahkan di sini ditambahkan dengan Ericoma longifnat atau tongkat tali. Di sana ditambahkan lagi dengan hal yang luar biasa. Ini yang menjadi keistimewaan kita, dan ini akan memberikan simbiosis, memberikan kerjasama produk. Kata akhir kalimatnya adalah tolong lakukan makanan enak. Tolong di stop makanan yang, mohon maaf ini salah ketik ya, mohon di stop makanan yang mengandung lemak dan kolesterol. Jadikan buah sebagai makanan utama, exercise atau olahraga harus setiap hari, dan ambillah manfaat dari seluruh produk yang disediakan oleh Pak Nur. Mudah-mudahan pembukaan ini akan bisa diterima sebagai bahan buat kita diskusi. Saya serahkan kepada Pak Taufik, saya serahkan kepada forum. Mari kita diskusikan, mari kita ambil silaturahmi ini sebagai bagian penting buat kita sama-sama. Tercatat 476 yang hadir pada malam ini. Saya berterima kasih kepada teman-teman bisa memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan materi ini. Demikian Pak Taufik, demikian Pak Pras, saya kembalikan kepada forum, saya standby untuk menerima diskusi malam ini. Terima kasih Pak Dr. Setio, luar biasa sekali. Saya salut Pak Dokter begitu sibuk dengan aktivitas sehari-hari, ya, membantu orang-orang ya di rumah sakit ya. Tetapi saya melihat
isi dari materi presentasi itu luar biasa. Saya tidak mengerti bagaimana Pak Dokter itu bisa mengambil waktu ya, karena saya sebagai seorang akademik ya, akademisi, itu untuk menyiapkan PowerPoint yang bagus seperti Pak Dokter itu butuh waktu yang lama begitu. Tapi Pak Dokter tadi luar biasa dengan riset-riset internasional itu sudah disampaikan kepada kita semua, itu luar biasa. Terima kasih sekali Pak Dokter atas sharing informasinya. Dan insya Allah nanti materinya bisa di-share ya Pak Dokter ya. Siap. Nanti PDF-nya saya kirimkan selalu. Baik. Terima kasih Pak Dokter. Nah, ada istilah bahwa tak kenal maka tak cinta, Pak Dokter. Tak cinta maka tak sayang, begitu ya Pak Dokter ya. Ada pepatah seperti itu. Nah, kita diberikan produk yang sangat luar biasa di tangan kita melalui perusahaan PT One More International, dan itu ternyata setelah Pak Dokter sampaikan tadi, itu produk-produk itu saling mendukung, saling supporting kepada kesehatan kita. Sehingga tadi apalagi PNG manfaatnya luar biasa sekali, kemudian juga melatonin. Ternyata Allah itu menciptakan malam untuk istirahat itu luar biasa ya Pak Dokter ya. Bagaimana kita bisa, Masya Allah luar biasa sekali kita. Tetapi kadang-kadang kita tidak tidur dengan baik, tidak tidur dengan kualitas terbaik. Nah, ada hadir produk-produk One More yaitu khususnya melatonin. Kemudian juga tadi ada Omevia, ada Slim Style. Jadi sebenarnya Pak Dokter, rasa syukur ini luar biasa sekali ya dengan kehadiran One More, dengan produk-produk transdermal. Nah, sehingga kita bisa memanfaatkan produk-produk ini untuk kesehatan kita dan keluarga kita, juga masyarakat Indonesia, Pak Dokter, bahkan masyarakat dunia. Ya, Pak Dokter juga berkontribusi untuk presentasi di Rumania ya, kemarin luar biasa sekali. Jadi artinya apa yang Pak Dokter sampaikan itu bermanfaat untuk kita semua. Baik Pak Dokter, tadi dari ulasan-ulasan yang Pak Dokter sampaikan, boleh saya ambil garis besar bahwa jangan jadikan kalau sakit A obatnya apa. Misalnya kalau obesitas, saya obesitas pakainya Slim Style, kenapa nggak turun-turun begitu kan? Saya kolesterol pakai PNG, kenapa nggak bisa gitu kan? Nah ternyata mindset kita itu harus kita ubah, bahwa produk One More itu adalah nutrisi yang membantu untuk kesehatan kita, bukan sebagai obat. Sehingga perlu rangkaian kombinasi. Semakin banyak kombinasinya tentunya semakin baik ya, begitu ya Pak Dokter ya. Betul. Baik Pak Dokter, untuk menghemat waktu, ini teman-teman sudah banyak mengajukan pertanyaan Pak Dokter. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya Pak Dokter. Nah ini dari Bu Apri, Palembang. Assalamualaikum Pak Dokter. Tanya Pak Dokter, program hamil bagi yang punya berat badan berlebih, apa dulu yang harus diberesin? Bisakah langsung promil atau gimana baiknya? Gitu Pak Dokter. Langsung saya jawab Pak Taufik ya. Iya, silakan Pak Dokter. Tadi sudah disyaratkan bahwa salah satu konteksnya adalah ada gangguan pada seluruh sistem kita, seluruh sistem ya. Jadi saya mengisyaratkan ketika ada kegemukan, maka yang hadir dalam tubuh kita adalah komplikasi. Komplikasi di dalamnya adalah pembuluh darah. Maka seluruh sistem, termasuk sistem reproduktif, mengalami gangguan. Nah ini yang menjadi persoalan. Jadi kita ingin menyelesaikan seolah-olah ada masalah ketidakmampuan, dalam hal ini adalah kehamilan, sehingga harus mengikuti program kehamilan. Padahal permasalahannya bukan di sana. Padahal penyebabnya bukan itu. Jadi targetnya adalah bukan pada proses program kehamilannya yang harus disukseskan. Yang harus disukseskan adalah penurunan berat badan. Penurunan berat badan ketika kita melakukan seperti yang tadi, please stop totally. Sekali lagi ya, stop total. Seluruh makanan yang mengandung lemak dan kolesterol. Ini kadang-kadang tidak mudah. Saya memberikan satu hipno saja atau bicara seperti ini aja mungkin tidak mudah.
dengan hipno akan lebih mudah. Tolong stop semua makanan yang mengandung lemak dan kolesterol. Dan itu semua paham sebetulnya. Tapi ketika menjalani itu tidak mudah. Bapak Ibu sekalian, kita dimasukkan dalam periode puasa. Seluruh ajaran, kita tidak bicara Muslim dengan Ramadannya. Seluruh aliran kepercayaan, seluruh agama mengisyaratkan harus puasa. Kenapa? Karena kita sakit di luar tidak puasa. Kita tidak bisa mengikuti program kehamilan karena kita sakit, karena kita tidak puasa. Tolong ini jadi isyarat penting buat kita sama-sama. Artinya ketika kita ingin program kehamilan pun berarti kita ingat atau kita harus sadar kita harus berpuasa. Nah, konteksnya kadang-kadang jadi sulit. Aduh, masa puasa sih, harus sahur, harus buka puasa. Ini yang kadang-kadang jadi sulit. Atau bicara lagi harus 30 hari, harus Senin Kemis, harus dan seterusnya. Tidak. Yang saya tekankan adalah puasa tidak makan makanan enak. Puasa tidak makan makanan yang mengandung lemak dan kolesterol. Ganti makanan itu. Saya mengisyaratkan buah. Jadikan buah sebagai makanan utama. Aduh, masa sih makan buah? Kalau makan buah kan nggak bakalan kenyang kalau tidak ada nasi dan lauk pauk. Itu paradigma yang salah. Itu yang harus kita koreksi kepala kitanya. Bukan program untuk kehamilannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul tidak menitipkan satu tetes pun kolesterol di dalam buah, sayuran, umbi-umbian, kacang-kacangan, biji-bijian. Tidak ada kolesterol sama sekali. Ini mungkin jadi pertarungan berat buat kita, jadi diskusi yang berat sekali. Ingat ya, semua tahu persis, paham banget kapan seorang manusia itu mengkonsumsi lemak dan kolesterol. Tahu persis semuanya. Dan hasilnya adalah no. Hasilnya bukan membaik. Ingat ya, riset kesehatan 2018, riset terakhir dari Kementerian Kesehatan, naik loh kegemukan karena lemak dan kolesterol. Jadi targetnya adalah yang kita bicarakan. Yang kita bicarakan adalah program menurunkan berat badan. Program menurunkan berat badan berarti program menurunkan seluruh permasalahan yang ada dalam tubuh kita. Sehingga program kehamilan sengaja dan tidak sengaja, diprogramkan dan tidak diprogramkan, tinggal dicek positif hamil. Ayo kita berdoa sama-sama. Seluruh persoalan akan selesai dengan mudah sekali. Asalkan kita mengikuti tadi. Olahraga harus, manfaatkan kombinasi. Jadi kalau sekarang yang bermasalah ketika diperiksa nih sekarang, program kehamilan pasti pada wanita. Maka Ladies Night akan masuk di dalam. Tempelkan di selangkangan atau tempelkan di leher kita. Ladies Night. Itu baru bicara Ladies Night. Belum kita punya PNG-nya. Tadi sudah disyaratkan sama Pak Taufik melatoninnya. Luar biasa ternyata. Tambahkan lagi Omepia, tambahkan Slim Cell, tambahkan Dekamin, tambahkan. Ketika ada yang konsultasi, sekarang kan udah mulai ngalir nih. Dari seluruh Indonesia udah mulai masuk ke WA saya. Tiba-tiba, aduh ini siapa nih? Dapat nomor WA saya dari mana? Pertanyaannya masih selalu, dok produknya apa? Selalu pertanyaan itu, produknya apa? One More sudah menyediakan 6 produk. 7 produk dengan Sorni, 9 produk atau 8 produk dengan Ladies Night Gentle Night. Ketika persoalan kegemukan yang dari laki-laki, tempelkan lagi leher atau selangkangan untuk seorang pria. Gentle Night atau yang tadi kita sampaikan. Jadi Pak Taufik, Ibu, saya lupa tadi tidak mencatat karena saya tidak prepare dengan baik catatannya, tapi paling tidak isyaratnya luar biasa. Ibu Maimunah tadi juga mengisyaratkan 11 tahun dengan hipertensi. Sekarang sudah stop tanpa. Bisa dibayangkan bangganya terhadap One More Internasional. Karena produk One More Internasional telah melepaskan diri dari obat-obatan. Saya ngelihat chatting secara sepintas Pak Taufik, jadi betul-betul ini satu kebanggaan buat saya. Sudah ada 489 orang hari ini atau malam ini. Mudah-mudahan jawaban ini akan bisa mewakili dan akan dikembangkan. Silakan kembangkan teman-teman. Dan bagi Bapak, Ibu, rekan-rekan semua yang bisa memberikan kontribusi, silakan.
kita bebas. Ini adalah forum diskusi, bukan saya memberikan sharing. Saya tidak ada apa-apanya, saya hanya dokter umum. Saya coba membaca, saya coba belajar, saya coba memahami seperti yang Pak Taufik sampaikan di kegiatan-kegiatan kepenuhan saya. Mudah-mudahan Pak Taufik bisa diterima. Saya kembalikan kepada Pak Taufik. Terima kasih. Lanjutkan ke forum berikutnya. Baik Pak Dokter, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya ini pertanyaannya kebalikan Pak Dokter. Kalau tadi kan kegemukan. Nah ini dari IEC dari Sidoarjo. Ini beliau justru pengen gemuk nih Pak Dokter. Susah untuk gemuk gitu. Padahal sudah makan banyak ini juga nggak gemuk-gemuk begitu Pak Dokter. Nah mungkin bisa ada tips Pak Dokter. Baik. Itu kebalikan ini kok malah pengen gemuk Pak Dokter. Silakan. Jadi ya terima kasih Pak Taufik. Jadi sebaliknya sama. Metabolic syndrome itu tidak berbicara di kegemukan saja. Kita memang fokus lagi membicarakan kegemukan. Tapi metabolic syndrome juga hal yang sama. Orang yang sudah makan bagus-bagus, tapi ternyata terbuang sedemikian rupa. Artinya di sana ada gangguan absorpsi. Dan nutrisi yang dipilih, mohon maaf sekali lagi, nutrisi yang dipilih atau makanan yang dipilih sama. Tidak akan berfungsi dengan baik, tidak akan diterima oleh tubuh, tidak akan menjadi tabungan oleh tubuh karena negatif. Jadi buat orang yang ingin menaikkan berat badan seperti saya, katakanlah dari 46 ingin 48 atau 50 atau 55, itu harus rakus kebalikannya. Rakus tapi balik lagi, buah, ubi, kacang, biji-bijian, sayuran. Kalau banyak konsumsi itu, yuk kita siasati sekarang sama dengan yang tadi doanya, yang ingin kehamilan, yang kasus apapun sakitnya, sekarang ingin meningkatkan berat badan. Ayo kita sama-sama berdoa, naik berat badan. Asalkan yang tadi. Memilih lagi, makanan yang enak, atau ginilah bicaranya. Ketika bicara, ini kan nutrisinya bagus. Dan kita diajarkan dari dulu seperti itu. Tolong terima dulu statement berikut ya. Kita diajarkan 4 sehat 5 sempurna. Hasilnya apa? Gagal total. Sehingga 4 sehat 5 sempurna sudah tidak ada lagi di permukaan bumi Nusantara. Digantilah pedoman gizi seimbang. Hasilnya apa? Hasilnya yang tadi, riset kesehatan dasar 2018. Ternyata gizi yang dimasukkan dalam tubuh kita menyebabkan kita problem. Stroke makin meningkat, hipertensi meningkat, diabetes meningkat, obesitas meningkat. So what? Kita harus jadi renungan sekarang. Jadi lampiran terakhir saya, slide terakhir saya, totally atau completely stop. Harus betul-betul total hentikan makanan yang enak itu. Makanan yang seolah-olah kita menilainya adalah gizinya luar biasa. Nyatanya tidak naik berat badan. Atau kebalikannya, ada orang yang, aduh dok, saya udah makan, saya udah sedikit, tapi kok naik terus berat badannya. Metabolic syndrome. Karena sudah bicara sindrom, berarti persoalan dalam tubuh kita seluruhnya. Seluruh sistem. Pembuluh darahnya terganggu, paru-parunya terganggu, matanya terganggu, telinganya terganggu, semua terganggu. Jadi buat ibu yang ingin meningkatkan berat badan, manfaatkan produk supaya metabolic syndrome-nya teratasi. Ingat ya, kita punya PNG dan seterusnya, saya tidak ingin melanjutkan lagi. Tapi makanannya dan olahraganya, nah ini kadang-kadang lupa nih, olahraga kita tuh hanya 17 Agustusan. Setiap tahun olahraga atau jadwal yang sudah rame nih sekarang jadwal. Jadwal senam, nggak bisa. Bukan itu mahal, itu harus pakai fee, itu harus berbayar, itu harus pakai seragam mewah dan mahal. No. Kita sudah dikaruniai kaki, kita jalan kaki, kita tinggal memanfaatkan kaki kita, langkahkan kaki kita dari 5.000, 6.000, 10.000, tapi setiap hari. Ketika kita berolahraga setiap hari dengan niat olahraga, maka niatnya adalah saya ingin meningkatkan berat badan. Di satu sisi, orang yang ingin menaikkan berat badan. Yuk, dalam hitungan 15 hari saja, kita nggak usah jauh-jauh, 15 hari lakukan seperti itu. Puasa tidak makan makanan yang enak, ganti makanannya 15 hari. Yuk kita lihat. Satu sisi orang ingin menurunkan berat badan berhasil dalam 15 hari. Satu sisi ingin meningkatkan berat badan berhasil. Karena yang kita diskusikan dan memanfaatkan seluruh produk dari One More. Pak Taufik, mudah-mudahan ini menjawab pertanyaannya. Silakan Pak Taufik, saya kembalikan kepada forum. Terima kasih Pak Dokter. Kita beranjak ke pertanyaan yang nomor 3. Ini kembali kepada kegemukan Pak Dokter. Baik. Ini dari Medan.
Putra Susanto. Beliau bermasalah dengan kebuncitan. Nah, sudah mengurangi makan nasi sejak 1,5 tahun, tetapi tetap buncit, Pak Dokter. Kemudian sudah konsumsi juga sayuran, sayurannya banyak. Menurut beliau banyak nih Pak Dokter. Nah, tetapi nggak kecil-kecil juga, tetap buncit. Apakah sebab karena saya terlalu banyak minum air putih nih Pak Dokter? Itu yang menyebabkan perutnya buncit, begitu kira-kira. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak Taufik. Buat yang di Medan, alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa silaturahmi. Saya berharap sekali ya setelah kita Lebaran Hari Raya Idul Fitri, kegiatan kita akan banyak dan saya akan ketemu langsung dengan Bapak Ibu sekalian dimanapun, di Papua, kemudian di Medan, di Batam dan seterusnya, di kota-kota yang lain juga. Pasti mohon doanya sekali lagi karena kita hanya punya perencanaan, kita bisa ketemu dan diskusi langsung nanti di sana. Ya, persoalan buncit, persoalan lemak visceral ini memang satu tantangan berat sekali lagi. Dan resikonya balik lagi dengan perut buncit. Mohon maaf sekali lagi saya sampaikan mohon maaf karena dekat sekali dengan stroke, karena dekat sekali dengan diabetes, karena dekat sekali dengan serangan jantung, karena dekat sekali dengan autoimun, sendi. Tadi saya sudah bicara mengenai saraf terjepit, migrain, kemudian apalagi sekarang ke batu empedu, batu ginjal, itu di dalamnya. Jadi harus sesegera mungkin. Pertanyaannya sekarang saya sudah mengurangi karbohidrat simpleks. Pertanyaan dibaliknya lagi, bagaimana dengan karbohidrat kompleksnya? Artinya adalah tadi sudah bicarakan syarat sayur. Sayur bagaimana dengan buahnya? Komposisinya seperti apa? Ingat kalimat saya, betul-betul tidak boleh ada lemak lagi, tidak boleh ada kolesterol. Atau ada bertanya, kenapa dok kan kita perlu kolesterol? Yes, dari sini, dari kepala kita, dari seluruh sel nih, seluruh sel, dinding sel kita, hormon kita adalah kolesterol. Dan itu bisa dibuat oleh liver, oleh hati kita sudah bisa dibuat, dicukupi semuanya. Jadi ketika kita nerima lemak, bahan baku kolesterol dari luar, maka perut buncit tidak akan selesai. Ya, jadi apa yang mesti dilakukan sama Medan, sama rekan kita di Medan, bukan semata-mata mengurangi nasi. Ya, tadi sudah saya katakan kalau masih ada lemak yang dikonsumsi, jangan harap perut itu berkurang. Yang luar biasanya adalah exercise. Sekali lagi, saya punya kunci 15 hari. 15 hari melakukan exercise khusus. Sekali lagi, teman-teman saya tidak bisa mengajari detail ke arah sana karena saya tidak di bidangnya, tapi sangat sederhana sekali. Kalau kita sudah tahu jelas-jelas adalah kita tidak sispek, justru maju, susu hamil, maka berarti kita konsentrasi bismillahirrahmanirrahim, silahkan doa seperti doa yang kita miliki sama-sama, maka kita konsentrasikan ke perut buncit kita. Saya ingin menekan lemak yang ada di dalam perut ini. Karena lemaknya bukan cuman, mohon maaf ya, bukan cuman di kulit nih. Bukan di bagian kulitnya, jadi epidermis, dermis, kemudian subkutisnya. Bukan di subkutisnya lemak, tapi lemak yang sudah di visceral. Di mana sih lemak visceral itu? Lemak yang sudah menempel di seluruh organ. Dan ketika kita bicara perut, berarti organ kita adalah di ususnya. Jadi kalau kita bongkar, bukan cuma ususnya yang panjang sekian. Mungkin nanti tolong dicek di Google, berapa meter sih usus kita? Kalau di sana dengan lemak-lemaknya, maka perut buncit itu tidak akan selesai. Nah, sekali lagi, peran daripada produk itu sangat tinggi sekali, apalagi dengan transderma. Tempelkan, sekali lagi, tempelkan. Dimanapun ditempelkan, sekarang kita konsentrasi ke tadi sama. Fokuskan di perut kita, berarti tempel banyak di perut lah. Bisa diterima sekarang. Tempellah banyak di paha kita, karena pahanya juga gede. Ingat ya, obesitas ada yang apple, gede, di semuanya gede nih. Atau ada yang pear, di atasnya kecil tapi di bawahnya gede sekali. Hal yang sama dengan perut buncit. Jadi ada buah apple kegemukan dengan apple type, satu lagi dengan pear type, buah pear, tipenya tipe buah pear. Kondisinya sama. Kita harus selesaikan dengan olahraga, kita harus selesaikan dengan exercise khusus, minta bimbingan ke siapapun, atau balik lagi, kita punya Mbah Google, cari Google bagaimana menurunkan perut buncit. Dan ikutin dengan disiplin. Maka saya katakan 15 hari.
Saya tidak punya CCTV ya, saya tidak bisa kontrol orang Medan ini melakukan apa yang kita diskusikan sekarang atau tidak. Jadi keberhasilan ada di orang Medan, keberhasilan ada di orang Sidoarjo, keberhasilan ada di orang siapapun yang mengalami satu diskusi malam ini. Jadi, ayo komunikasikan dengan saya dalam 15 hari, kita ikutin betul-betul slide yang terakhir saya itu. Stop makanan mengandung kolesterol, perbanyak buah, bukan cuma sayur, karena di sana ada karbohidrat kompleks, bukan karbohidrat simpleks. Atau saya singgung sedikit, karbohidrat kompleks adalah karbohidrat yang tidak mudah menjadi energi. Ketika seseorang itu diberikan karbohidrat yang simpleks, karbohidrat yang mudah menjadi energi, sementara kegiatannya kecil, jadi energi yang diperlukan kecil, maka sisanya masuk di cadangan makanan kita. Perut buncit tidak akan selesai. Sementara ketika kita mengkonsumsi karbohidrat kompleks dari buah, dari sayur, dari ubi, dari kacang-kacangan, dari biji-bijian, sederhana, maka kita tidak punya tabungan lagi. Tolong jadi catatan penting. Dan pencernaannya pasti sangat jelek sekali kalau orang perut buncit. Sekali lagi, pencernaannya jelek sekali. Ingat ya, tadi saya tidak menyinggung kanker. Salah satunya ketika kita berhadapan dengan obesitas adalah kanker. Ingat ya, tadi saya mengilustrasikan adanya hepatokarsinoma atau hepatocellular karsinoma. Maka di sana pun akan mengalami yang sama, kanker usus besar, terutama kolorektal, usus besar dan rektum kita. Jadi stop total makanan enak. Masing-masing punya kesukaan kan, Pak Taufik juga tadi sama, punya pilihan makanan. Demikian juga dengan Medan, punya pilihan, coret makanan itu. Gantikan dengan buah dan sayur. Setelah itu exercise rutin 15 hari lakukan seperti itu, deal sama saya, lingkar pinggangnya pasti mengalami kekurangan. Yakin banget saya dan gampang sekali. Kemudian manfaatkan seluruh produk. Aduh, paling sederhana nih sekarang. Baju untuk kita olahraga yang sifatnya bukan dari baju training dan lain sebagainya, tapi lebih ke arah yang tidak bisa mengeluarkan sehingga kita mudah berkeringat. Apa namanya itu? Teman-teman yang di fitness yang paling sering menggunakan itu tinggal menggunakan itu. Medan, tolong simak. Pakai pakaian itu dari bawah, berarti semacam trainingnya tapi dari bahan yang berbeda sampai ke sini, kemudian kita kupluknya kita pakai, tutup di sini, ya. Terus kemudian ambil hair dryer kita. Kalau nggak punya hair dryer, kayak saya tidak punya karena saya rambut saya selalu pendek. Ambil hair dryer kita, nyalakan, kemudian semprotkan agak jauh dari badan kita sampai kita berkeringat. Murah atau murah? Murah atau murah? Dengan seperti itu aja kita tidak jalan kaki yang saya katakan 5.000, 6.000, 10.000, 12.000. Itu pun sudah mendapatkan. Lakukan 15 hari, ayo kita tentukan. Kemudian otot. Sekali lagi bicaranya di otot. Kalau otot kita tidak bergerak, kalau aktivitas fisik kita tidak ada, maka tidak akan terbentuk six-pack, tidak akan mengurangi buncit itu. Jangan bicara operasi ya, jangan bicara sudut lemak. No, saya tidak akan ke arah sana. Karena nantinya akan yoyo. Setelah operasi pun sama. Orang itu tetap buncit. Orang itu tetap berlemak, tetap visceral lemaknya tinggi. Pak Taufik mudah-mudahan bisa menjawab untuk Medan. Terima kasih. Pasti akan menarik diskusi berikutnya. Silakan Pak Taufik, silakan volume. Terima kasih Pak Dokter. Bicara Medan itu kulinernya enak-enak Pak Dokter. Jadi kalau stop makan enak itu, waduh, untuk Pak Agus Susanto ini perjuangan tersendiri Pak Dokter. Itulah makanya saya katakan, semua Medan itu tidak enak. Siap, saya bisa memahami banget. Baik Pak Dokter, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Ini dari Semarang. Beliau seorang dokter juga, Dokter Lina. Ini menanyakan untuk pasien yang obesitas, tetapi ada kelainan jantung. Di sini sinus bradikardi ya. Bagaimana solusi di transdermal ini? Terima kasih admisnya. Saya langsung jawab Pak Taufik ya. Siap Pak Dokter. Balik lagi, kenapa terjadi ada gangguan jantung? Kenapa sampai terjadi ada gangguan irama jantung? Karena jantung sama dengan organ lain. Komplikasi
sampai terjadi gangguan pompa. Irama jantungnya mengalami gangguan, bahkan kalau bisa disampaikan kelistrikan. Ingat ya, jantung kita itu luar biasa loh, tidak disuruh pun dia tetap bekerja. Karena ada kelistrikan tersendiri. Itu luar biasa, karunia yang kita tidak bisa catat sama sekali. Tapi ketika kita mulai, apalagi di medis itu paling gampang. Ibu dokter gampang sekali. Gampangnya kenapa? Karena kita akan memonitor dengan mudah. Saya bicara 15 hari, yuk kita lakukan 15 hari seperti yang kita diskusikan. Targetnya adalah berat badan turun. Sekali lagi, targetnya berat badan turun, dan di sana ada treadmill. Treadmill mengevaluasi aktivitas fisik kita, dan treadmill mengevaluasi bagaimana kondisi jantungnya. Cuma, nah ini yang kadang-kadang sulit. Ini ada kadang-kadang diskusinya akan lebih gitu. Kenapa demikian? Karena di medis pasti akan diberikan satu obat dokter, obat medis. Ini yang kadang-kadang menjadi satu diskusi yang tersendiri, Bapak Ibu sekalian. Buat saya sebetulnya sangat sederhana. Kita lakukan apa yang kita diskusikan, evaluasi melalui pemeriksaan rutin apa yang dilakukan, termasuk EKG di dalamnya, bila perlu MRI di dalamnya, bila perlu USG dan seterusnya, bila perlu CT scan, untuk mengevaluasi, untuk ada baseline kita. Setelah itu lakukan yang kita diskusikan. Stop total makanan berlemak dan kolesterol. Rubah semua makanannya, jadikan buah sebagai makanan utama. Karbohidrat kompleks. Indeks glikeminya rendah sekali. Kalau dengan rendah, bukan berarti kita kekurangan. Atau kebalikannya, ketika kita berpuasa, apakah kita merasa kekurangan? Mohon maaf ya, saudara kita Nasrani itu sampai 40 hari, bukan 30 hari. Berpuasa. Sekarang Jumat Agung. Sama nih konteksnya nih dengan kita. Artinya apa di sana? Berarti dikurangi. Jadi memilih karbohidrat yang kompleks. Energinya dikurangi. Tapi hasilnya apa? Sehat. Gangguan jantung hilang. Hilang dengan sendirinya. Bayangkan. Tidak berbicara apapun di sana. Berbicara mengenai menormalkan irama jantungnya, kontraktilitas jantungnya diatur dengan sebagainya, dengan kimia dan seterusnya. No. Hanya dengan merubah lifestyle. Jadi Ibu dokter, betul-betul kita punya punya satu hal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena ada laboratorium, ada alat pemeriksaan jantung dan seterusnya, itu tinggal dimonitor. Sekarang apa yang mau dimonitor? Enzimnya, jantungnya silahkan. Irama jantungnya silahkan, gambaran EKG-nya dan seterusnya. Karena akan jauh lebih mudah untuk kita, iya ya ternyata berhasil. Lalu bagaimana dengan produk? Tidak ada pertanyaan lagi. Produknya kombinasikan. Ketika masih ada gangguan tidur, ketika masih ada kecemasannya, maka melatonin berperan di sana, omevia berperan karena di sana ada hormonal. PNG tidak akan bisa lepas, slim saya tidak akan bisa lepas. Dan seluruhnya, sekali lagi, seluruhnya produk akan memberikan kontribusi perbaikan pada kardiovaskuler, baik jantung maupun pembuluh darahnya. Ini yang akan bisa mengatur. Sekali lagi, bukan obat untuk memperbaiki irama jantung, bukan obat memperbaiki gangguan DSA, sinus, dan lain sebagainya. Jangan berpikir ke sana lagi. Saya sangat berharap sekali dunia medis, sekali lagi, dunia medis itu harus ditempelkan yang non-medisnya. Artinya adalah termasuk unit rehabilitasi medik. Itu harus betul-betul dimanfaatkan sebelum orang itu kena stroke. Sebelum orang itu dengan gangguan jantung dan sebagainya. Justru unit rehabilitasi medik fisioterapi ini, judulnya aja udah fisioterapi. Satu terapi untuk memulihkan fungsi dari organ kita, termasuk di dalamnya jantung, ginjal, pencernaan kita, paru-paru kita, liver kita, seluruh organ termasuk hormonal kita, organ reproduksi kita akan diperbaiki oleh fisioterapi. Jadi harusnya di depan sebagai preventif. Mudah-mudahan ini bisa menjawab Pak Taufik. Ibu dokter di Semarang, saya ingin betul-betul di semua rumah sakit, sekali lagi di semua rumah sakit, harusnya ada satu klinik, satu ruang khusus non obat. Artinya adalah kita bicara, aduh kalau saya bangga banget mohon maaf sekali lagi, bangga banget kalau di rumah sakit itu, semua rumah sakit ada klinik dan isinya adalah produk One More.
Mudah-mudahan doa kita akan terwujud karena kita berangkat dari kesederhanaan, berangkat dari niat untuk bisa memperbaiki banyak sekali kasus. Demikian Pak Taufik, kita berdoa sama-sama untuk dokter di sana dan bisa menyelesaikan kasus dengan kelainan jantung atau gangguan jantung dengan apa yang kita diskusikan malam ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Dokter. Ini pertanyaannya banyak sekali. Oke. Pertanyaannya banyak sekali. Kemudian waktu juga terbatas. Ini berapa menit lagi kita Pak Dokter? Punya waktu Pak Dokter? Dari waktu ada 17 menit lagi Pak. Silakan. Saya tidak. Baik. Baik Pak Dokter. Ini saya rangkum saja Pak Dokter. Ada beberapa pertanyaan tidak saya bacakan secara spesifik penanyanya. Nah, ini menanyakan sudah konsumsi, sudah memakai, sudah menempel produk PNG dan Slim Style, begitu Pak Dokter. Tetapi belum juga mengalami penurunan berat badan. Nah, itu seperti yang Pak Dokter sampaikan tadi, kan ini masalahnya metabolisme, jadi kompleks sebenarnya. Jadi itu Pak Dokter ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian menanyakan beliau ini dari Makassar. Nah, ini Tara ya, mengalami obesitas. Beliau ini mengalami obesitas, Pak Dokter. Tetapi saya sehat. Tensi, kadar gula, kolesterol semua normal. Nah, mengapa dikatakan obesitas adalah penyakit? Begitu Pak Dokter. Kemudian sambung lagi, ini ada tidak indikator untuk berat badan yang ideal Pak Dokter. Ini ada dari Pak Hasim Ahmad Majalengka, usia 52 tahun, tinggi 189, beratnya adalah 89 kilo. Apakah itu termasuk normal atau obesitas Pak Dokter? Nah, mungkin itu dulu Pak Dokter. Sementara itu dulu ya. Ya. Baik. Kenapa sampai tidak turun-turun berat badan? Karena tidak mengikuti slide yang terakhir tadi. Slide terakhir mengisyaratkan lagi stop total makanan yang mengandung lemak dan kolesterol. Slide kedua, jadikan buah sebagai makanan utama. Poin kedua di slide terakhir itu adalah jadikan buah sebagai makanan utama. Yang ketiga, olahraga. Terakhir baru produk. Jadi ketika ditempelkan PNG, ketika ditempelkan Slim Style, ketika ditempelkan apapun produknya, maka tidak akan tuntas. Dan kita akan bermasalah. Sekali lagi. Nah, menyangkut ke yang kedua, saya sehat kok. Gula darah saya bagus. Kolesterol saya bagus. Ini yang menarik nih. Tolong catat ya. Kolesterol saya bagus, asam urat saya bagus. Atau tidak berlebihan. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, yang diperiksa di laboratorium ini Dr. Lina yang bisa mengkonfirm apa yang saya sampaikan. Atau siapa yang di medis silahkan konfirm. Yang diperiksa itu adalah kolesterol di dalam darah. Yang diambil itu darah. Sekali lagi, jadi yang diperiksa apa? Kolesterol di dalam darah. Yang diperiksa itu darah. Asam urat di dalam darah. Sementara saya tadi menggambarkan adanya batu ginjal. Sementara saya bicara adanya gangguan persendian di lutut, kemudian di tulang belakang kita. Ingat ya, pemeriksaan darah. Kita tidak meriksa asam urat yang ada di persendian kita yang sudah mengkristal. Kita tidak, sekarang coba korelasinya sederhana sekali. Ketika orang itu tidak bermasalah dengan ginjalnya, tidak ada sakit ginjal dan seterusnya, tidak akan pernah diperiksa ada batu ginjal atau tidak. Tolong menjadi catatan penting. Asam uratnya normal, kolesterolnya normal, gula darahnya normal. Ya, demikian juga dengan kolesterol. Kolesterol normal saya dok, tapi tidak diperiksa asam empedunya sudah membatu di sana. Bahan baku untuk terjadinya batu empedu adalah kolesterol eksternal dari luar atau hiperproduksi kolesterol yang dibuat oleh hati karena metabolic syndrome. Demikian juga dengan batu ginjal. Karena makanan lezat, makanan enak itu pasti paralel nih. Kolesterol atau lemak dan asam urat.
Sehat karena tidak terjadi serangan. Sekali lagi, sehat karena tidak terjadi serangan. Periksa normal semua, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita periksa detail betul-betul, apalagi periksanya adalah DNA. Nah, ini lebih parah lagi. Kalau Bapak Ibu sekalian datang ke satu laboratorium dan tanyakan, saya ingin pemeriksaan DNA saya. Karena saya normal-normal saja, saya sehat, saya obes tapi saya normal. Tapi ketika diperiksa DNA, maka kita akan sadar. Kenapa? Karena akan terbaca. Akan terjadi kanker, akan terjadi stroke, akan terjadi serangan jantung, akan terjadi autoimun, akan terjadi diabetes. Ini yang kita tidak sadar sama sekali. Jadi dunia medis, dunia kesehatan, mohon maaf sekali lagi, menunggu orang sakit. Mohon maaf sekali lagi saya menyampaikan, menunggu orang sakit. Karena kalau tidak ada orang sakit, maka jangan diperpanjang kalimatnya. Saya ingin kita merasa sehat dan confirm sehatnya. Sekali lagi, confirm sehatnya. Ini yang kadang-kadang menjadi catatan penting buat kita. Nah, mohon maaf Pak Taufik, yang terakhir tadi apa? Yang terakhir Pak Taufik, sehubungan dengan yang ketiganya, saya saking saya senangnya dengan yang sehat. Iya, sebentar Pak Dokter. Yang terakhir tadi untuk ini berat badan Pak Dokter. Jadi tingginya kalau mau tinggi kalau 189, beratnya 89. Baik, saya tidak ingin berteori, tapi yang sering dipakai adalah body mass index. Sekali lagi, body mass index 25 aman, 25 sampai 35 udah bermasalah, 35 ke atas parah. Artinya adalah saya ingin kenapa saya tidak ingin berteori? Jangan nunggu obes dulu. Jangan nunggu kita tidak ideal dan seterusnya. Tapi apa yang kita diskusikan sekarang, lakukan. Sekali lagi, lakukan yang sekarang, Pak siapa di sana. Meskipun kita tidak ingat ya, kita, alhamdulillah lah ketika kita ketemu, gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat dok. Sehat kalimatnya, tapi tidak confirm karena tidak ada pemeriksaan detail. Sekali lagi, tidak pemeriksaan detail, tidak update, tidak rutin kita diperiksa. Gak ada yang menganjurkan untuk kita rutin. Medical check up, paling setahun sekali aja udah hebat. Padahal setiap tahun kita dimasukkan dalam kondisi puasa, atau setiap periode kita harus berpuasa. Artinya apa? Berarti kita dalam perjalanan waktu kita dalam 1 tahun kita selalu tidak sehat. Kalau kita sehat tidak mungkin ada puasa di seluruh ajaran. Tidak mungkin ada puasa karena kita sehat. Karena kita tidak sehat, maka dimasukkan dalam program puasa. Dan silaturahmi ini juga sama. Kenapa kita bisa silaturahmi dengan 452 orang? Wah, luar biasa ini. Karena kita ditentukan untuk sehat. Kita tidak boleh ada yang sakit. Saya senang banget, saya sehat. Alhamdulillah. Saya ingin punya orientasi ke depan. Saya punya target sehat sampai umur sekian. Itu harus punya target, jangan hanya target yang lain. Jadi Bapak, ketika kita bicara ideal atau tidaknya, saya setuju, saya tidak ideal. Saya sedih banget, karena selama hidup saya cuma 1 kali saya donor darah. Itu pun karena saya memaksakan diri, saya sudah confirm, gimana bisa nggak? Saya donor darah, karena berat badan saya kurang. HB saya cukup bagus, saya tidak ada yang laboratorium lain, saya tidak ada yang negatif. Tapi ketika diambil darah, saya baru sadar. Hanya untuk 1 lobu saya, hanya 1 untuk kantong saja, saya harus tidak bisa berbuat apa-apa selama lebih dari seminggu. Jadi saya baru sadar sekarang, membuat darah tubuh kita itu ternyata tidak mudah. Hanya diambil 1 labu saja, 1 kantong plastik. Itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, apalagi sekarang yang punya gemuk. Coba kita puasa, ya, kita sederhanakan pola kita, manfaatkan produk, lakukan olahraga, dan olahraga juga sama. Saya masih bisa berjalan kaki lebih dari 10.000, masih bisa masuk fitness center meskipun dalam kondisi puasa. Artinya adalah kita tidak ada akan kekurangan sama sekali dengan puasa, kita akan sehat. Segera lakukan apa yang kita diskusikan sekarang. Ideal atau tidak? Mudah-mudahan ideal,
Tapi antara berat dengan tinggi kan gampang sekali kita. 100 angkanya 100 dikurangi dan 1000. Gampang sekali, tapi saya tidak ingin berteori. Saya ingin lebih mempermudah, kita sudah punya manfaat, kita sudah silaturahmi, dan silaturahmi ini bukan karena saya, bukan karena Pak Taufik, bukan karena One More, tapi silaturahmi ini ditentukan sama Yang Maha Besar. Jadi manfaatkan diskusi hari ini untuk kita ke depan. Dia dan tidak, kita tidak masalah. Ini akan memberikan suatu arti buat kita sama-sama. Mudah-mudahan ini memberikan arti, Pak Taufik, buat teman-teman semua. Ada yang minta nomor WA dan lain sebagainya. Dr. Lina juga minta nomor WA. Saya mohon maaf, nanti akan ada minta waktu. Manajemen One More akan memberikan satu kesempatan. Dan mudah-mudahan saya juga seperti yang tadi ada waktu untuk membuatkan buku saku yang notabene langsung berhubungan dengan One More. Artinya adalah nanti berhubungan langsung dengan produk One More. Saya bukan tidak menerima konsultasi karena sekarang juga sudah mulai ngalir beberapa teman yang mendapatkan nomor WA saya, tapi tidak akan terorganisir dan sayang. Kalau saya menjawab satu orang sayang, kenapa? Karena teman yang lain tidak bisa menerima. Itu. Dr. Lina paling sederhana. Dr. Lina bisa tanya saya ketika Dr. Lina ketemu saudara saya yang kerja di Sanbe, karena saya di Sanbe Pharma. Jadi kalau di Semarang ketemu orang Sanbe, tanyakan nomor WA saya, pasti langsung didapatkan. Semua dokter pasti akan gampang sekali karena saya di Sanbe Pharma. Mudah-mudahan Pak Taufik ini bisa mewakili malam ini. Saya kembalikan, nah sama nih Pak siapa nih, Ibu juga sama minta nomor WA saya. Nanti akan ada waktunya mungkin setelah launching ya. Sekali lagi setelah launching kita di bulan Mei kita akan launching perencanaan dari manajemen sedemikian rupa. Nanti akan lebih terbuka. Saya ada forum, saya punya lot sendiri, saya punya admin sendiri, sehingga akan terkolek. Ada yang namanya tanya jawab di sana. Artinya akan jadi satu materi, jadi satu koleksi yang betul-betul akan bisa dimanfaatkan orang-orang banyak. Pertanyaan dan jawabannya, pertanyaan dan jawabannya. Sabar ke sana, tapi buat yang lain silahkan. Saya tidak akan menutup untuk konsultasi karena memang ini yang diperlukan sekarang. Pendampingan buat teman-teman pasti akan saya dampingi. Saya punya target atau saya punya tujuan ke sana, mendampingi teman-teman semua. Apapun kasusnya, kita buat jauh lebih ringan, kita jauh lebih mudah. Karena saya punya prinsip, sehat itu murah. Tidak perlu diskon lagi. Kemudian sembuh itu gampang, everybody can do it. Semua orang bisa membantu orang untuk sembuh. Bukan kalangan medis, bukan tenaga medis saja. Mudah-mudahan ini berarti. Saya kembalikan kepada forum, saya kembalikan kepada Pak Taufik. Pak Taufik, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau saya lewat atau saya kebablasan bicaranya. Silakan. Terima kasih Pak Dokter. Sebenarnya waktunya sudah mau habis nih Pak Dokter. Tetapi ini sepertinya urgen sekali Pak Dokter. Jadi saya sampaikan ini yang keluhan penyakit Pak Dokter. Ini saya sharing aja. Ada dua. Yang pertama spina bifida. Ini dari Pak Agus Tangerang. Nah, kemudian ada lagi yang HNP. Ini dari Ibu Umu Hasanah dari Siantar. Nah, itu Pak Dokter. Itu mohon diberikan solusi. Kemudian ini ada yang menanyakan. Tadi Pak Dokter kan cerita stop makan enak gitu kan. Nah, ini teman-teman penasaran. Pak Dokter itu menunya apa sehari-hari? Makannya apa gitu. Nah, itu tolong di-sharing supaya bisa kita contoh. Mungkin itu Bapak Ibu mohon maaf tidak bisa terjawab semuanya. Nah, dan terkolek ya, pertanyaan semua dikolek ya. Pertanyaan tidak ada yang gitu. Baik. Iya, ada semua. Tapi ini yang paling urgent Pak Dokter karena waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Yang pertama, menu itu kita buat sederhana. Kalau saya belanja, ini saya datang ke supermarket, saya hanya mengambil ketimun, saya ngambil tomat, saya ngambil tempe juga cuma mendoan saja. Kemudian saya ngambil ubi. Sayur aja saya susah karena saya tidak bisa membuat sayuran yang enak dan seterusnya. Tapi dengan membuat sederhana, sekali lagi membuat sederhana jauh kita lebih sehat. Itu yang pertama dari sisi menu. Buat sederhana deh. Kita makan tomat aja, jangan bicara apel, jangan bicara pear, jangan bicara apalagi sekarang kiwi yang mahal-mahal, nggak usah. Silakan kalau mampu ya. Tapi buat saya dengan makan tomat saja, makan ketimun saja, itu sudah luar biasa. Saya punya keripik kentang, goreng kentang yang dibuat di rumah, saya bawa dalam toples. Apa yang saya nikmati? Keripik kentang itu atau goreng kentang itu yang kecil-kecil. Apa sih namanya, judulnya banyak sekali, kadang-kadang namanya beda-beda. Kombinasikan dengan tomat, kombinasikan dengan ketimun, itu sudah buat saya sudah cukup sehat luar biasa.
Belum lagi cabai rawit. Tinggal ditelan cabai rawit, bukan digigit ya, bukan dikunyah ya. Telan cabai rawit selesai. Kalau boleh niru silakan. Cari di YouTube saya bagaimana dengan Dr. Steel, itu pasti akan menarik dengan cabai rawitnya. Satu, spina bifida karena malformasi kelahiran dan lain sebagainya, ini kasus yang berbeda, Bapak Ibu sekalian. Ketika ada abnormalitas di sini, maka pihak rumah sakit akan bisa menentukan. Tapi, sekali lagi, tapi ada kemungkinan untuk bisa mempengaruhi perbaikan meskipun persentasinya kecil sekali untuk spina bifida, karena memang betul-betul ada kelainan sejak lahir. Ada satu pembentukan tulang belakang yang salah sehingga central nervous systemnya atau sumsum tulangnya mengalami satu kelainan. Itu korektifnya ada di dokter rumah sakit. Satu. Terus kemudian yang kedua, ketika berbicara, mohon maaf Pak Taufik, yang kedua HNP. jadi saya lupa. HNP hal yang sama. Ketika berbicara hernia nucleus pulposusnya, kita berbicara low back pain. Sebetulnya, jadi tolong perhatikan Bapak Ibu sekalian. Tadi saya sudah menyinggung mengenai tulang belakang. Tulang belakang adalah sendi antara tulang yang atas dengan yang bawah. Nah, ketika bicara hernia nucleus pulposus adalah nukleusnya antara tulang ini mengalami penonjolan keluar. Itulah hernia. Kalau hernia di skrotal atau di skrotum di laki-laki, maka itu adalah hernia. Hernia di umbilicalis, hernia di diafragma, hernia. Ketika bantalan ini mengalami penonjolan, mengalami keluar, berarti itu hernia. Persoalannya adalah antara bantalan ini, antara vertebrae tulang belakang ini seperti apa. Dan hernia nucleus pulposus berhubungan erat sekali dengan berat badan. Erat sekali dengan orang yang jarang sekali melakukan jalan kaki atau memanfaatkan kakinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kaki, bukan roda dua, bukan kuda, bukan mobil. Tapi karena teknologi, karena industri, maka kita dimanjakan. Ini di belakang saya ada kursi nih. Penyakit kita ada di kursi, Pak. Karena kursi kita jadi HNP. Kita cuma duduk. Datang ke kantor duduk. Mobil duduk, motor duduk. Semuanya duduk, tidak pernah memanfaatkan kaki. Ada tangga, pilih eskalator. Ada tangga, pilih lift. Mudah-mudahan ini jadi pencerahan baik-baik. Saya tidak ingin lanjut ke sana karena akan tambah diskusinya tambah menarik. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, teman-teman saya mohon maaf sekali lagi. Karena pasti terbatas, tapi silaturahmi ini tolong dimanfaatkan. Saya ingin ketemu, saya ingin diskusi, saya ingin emosi saya ingin ekspresi saya bisa dilihat sama teman-teman dan teman-teman bisa ngelihat. Saya sudah masuk 59, bentar lagi saya sudah usia 60 tahun, tapi aktivitas saya tidak mengurangi. Saya masih nyetir berkilo-kilo, saya Jawa Tengah, Jawa Timur, saya lalui dengan kendaraan darat, dan bisa ketemu dengan teman-teman. Itu target saya. Saya ingin sehat, saya ingin mendampingi teman-teman di kesulitan apapun. Pak Taufik, mudah-mudahan ini sebagai penutup karena udah masuk 2300, luar biasa. Sekali lagi saya mohon maaf kalau saya kebablasan. Silakan Pak Taufik. Terima kasih Pak Dokter, syukur alhamdulillah sekali atas jawaban-jawaban yang Pak Dokter berikan, dan ini kelihatannya malam ini akan banyak orang yang bertobat ini Pak Dokter. Amin. Termasuk saya juga ingin bertobat ini Pak Dokter, karena luar biasa seperti yang Pak Dokter sampaikan tadi, ngeri ya dampak dari obesitas. Satu hal mungkin Pak, karena kebetulan masih di bulan puasa ya, jadi kalau kita melihat lagi puasa, saya dulu lebih parah Pak Taufik, saya tidak makan hewan sama sekali, saya betul-betul vegan. Kemudian saya hampir setiap hari puasa. Jadi tidak bicara lagi puasa dengan niat mohon maaf ya keagamaan dan lain sebagainya. Tidak, hampir setiap hari saya berpuasa. Dan sekarang saya sudah terbiasa dengan tidak makan atau lambat makan. Itu pun salah satu kunci yang harus kita perhatikan sekali. Makin jarang kita makan, makin sehat kita. Tidak ada cerita kekurangan energi di sana. Mudah-mudahan terinspirasi buat teman-teman semua. Terima kasih Pak Dokter. Mohon untuk closing statementnya Pak Dokter untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga teman-teman bisa mengoptimalkan apa yang Pak Dokter sampaikan, termasuk saya pribadi Pak Dokter. Apa yang Pak Dokter sampaikan itu hanya sekian persen yang saya lakukan Pak Dokter. Banyak yang saya langgar. Jadi saya ingin bertobat juga ini Pak Dokter. Mudah-mudahan saya kuat. Terima kasih. Saya tidak ingin closing. Jadi closingnya begini Pak Taufik. Closingnya benar-benar buat teman-teman ya. Kita sudah jadi keluarga di One More. One More telah menyediakan juga. Kalau kita masih sakit, kalau nanti tiba-tiba ada kabar sekarang, Pak Taufik, saya mau ke sana.
Tapi teman, aduh saya tidak bisa ketemu dulu, saya lagi istirahat, saya lagi isolasi mandiri. Nah itu bukan keluarga One More. Itu closingnya Pak. Jadi kita tidak boleh ada yang sakit. Jangan berharap atau jangan meminta ada orang sakit kemudian disembuhkan oleh One More. Itu kesalahan kita. Kita dulu yang tidak boleh sakit, maka kita akan memberikan contoh kepada orang lain. Demikian closing statementnya Pak. Terima kasih.